Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menyampaikan presentasi mengenai proses pencampuran menggunakan alat Asphalt Mixing Plant atau AMP. Kelompok 15 terdiri dari 4 anggota, yaitu Ababil Ashabu Sidik, lalu ada Hafiz Brilian, kemudian Ja'far Sodik, dan Muhammad Arifin Ilham. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Sebelum konstruksi jalan dirancang, perlu diperhatikan mengenai material dan proses pencampurannya. Proses pencampuran yang benar dapat menghasilkan campuran aspal yang berkualitas. Proses campuran aspal pada pekerjaan pembuatan jalan di lapangan biasanya menggunakan AMP atau Asphalt Mixing Plant. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat pencampuran aspal mempengaruhi hasil dari campuran aspal tersebut. Umumnya, benda uji dari proses pencampuran aspal di laboratorium menggunakan metode manual. Metode ini sangat memakan waktu dan tenaga yang kurang efektif. Untuk itu diperlukan gagasan mengenai alat pencampur aspal untuk digunakan di laboratorium yang semirip mungkin dengan proses pencampuran di lapangan menggunakan aspal mixing plant atau AMP. Ada 2 tempat yang menjadi bahan pengamatan secara langsung. Tempat tersebut merupakan tempat proses pencampuran yang ada di lapangan dan di laboratorium. Ditunjukkan pada gambar di bawah ini ada 2 gambar, yaitu eh, mengenai tempat proses pencampuran yang ada di lapangan dan laboratorium. Bisa dilanjutkan? Pencampuran di lapangan. Proses pencampuran di lapangan dilakukan pada PT Pancadharma yang berlokasi di Ngasem, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam proses pencampuran tersebut dilakukan antara agregat panas dan aspal panas dengan menggunakan Asphalt Mixing Plant (AMP). Langkah yang pertama, mengambil agregat yang sudah dipisahkan menurut ukuran yang telah ditentukan sebelum diproses ke alat AMP. Kemudian agregat tersebut dibawa ke bin dingin dengan well loaders. Yang kedua, agregat yang sudah berada di bin dingin yang disesuaikan dengan fraksi-fraksinya. Kemudian dikeluarkan melalui pintu pengeluaran agregat yang dipasang di bawah dari bagian bin dingin. Pintu bukaan disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga, agregat yang telah dikeluarkan, pintu pengeluaran diteruskan pada sistem pemasok agregat dingin menuju ke drum pengering tipikal sistem pemasok agregat dingin. Kemudian bisa dilanjutkan. Keempat kan? Yang keempat, dari bin dingin agregat dibawa melalui cold elevator, dinaikkan ke dalam pengering dryer untuk dipanaskan dan dikeringkan pada temperatur yang diinginkan. Yang kelima, setelah agregat dipanaskan dan dikeringkan dalam dryer, agregat diayak pada unit ayakan panas hot screening unit. Proses ini bertujuan untuk menyaring dan memisahkan dalam beberapa ukuran yang selanjutnya akan dikirim ke bin panas. Regat yang sudah disaring pada unit ayakan panas kemudian berada pada ruangan bin panas, hot bin, yang fraksi-fraksinya akan mengisi dengan sendirinya. Yang keenam, sebelum melakukan proses pencampuran, Pakmil agregat tersebut ditimbang dengan timbangan agregat white hopper yang terletak di bawah hot bin. Proses pencampuran pakmil dilakukan setelah aspal.
Agregat dan bahan pengisi bila perlu dimasukkan ke dalam pencampur bakmil. Aspal untuk pencampuran disimpan dalam bak penampung agar memperoleh tingkat keenceran yang cukup saat melakukan penyemprotan dilakukan. Yang ketujuh, pada saat proses AMP berjalan merupakan komponen yang selalu harus ada untuk menjaga kebersihan udara dan lingkungan dari debu-debu halus yang ditimbulkan saat proses berlangsung adalah pengumpul debu dust collector. Oke, selanjutnya bagian alir proses pencampuran AMP. Prosedur pencampuran AMP di lapangan dapat dilihat juga pada alur proses pencampuran AMP di samping ini. Lanjut. Pencampuran di laboratorium. Proses pencampuran yang ada di laboratorium sebagian besar masih menggunakan metode manual. Alat AMP di laboratorium dirancang dan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah para peneliti dalam mengembangkan mengenai alat pencampur aspal. Alat ini dibuat dengan berbagai model dan mempunyai kegunaan bermacam-macam. Antara lain, satu, sebelum pencampuran agregat dan aspal dilakukan penimbangan terlebih dahulu menggunakan alat timbangan, supaya pencampuran agregat dan aspal dapat sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut. Yang kedua, agregat yang sudah ditimbang dilakukan pemisahan menurut ukuran. Alat vibrator digunakan untuk mempermudah pemisahan agregat yang nantinya akan dilakukan proses pemanasan atau burner. Lanjut. Yang ketiga, alat yang digunakan di laboratorium sebagai pemanas agregat dan pencampur antara agregat panas dan aspal panas yaitu penggorengan. Alat ini digunakan secara manual oleh manusia untuk mendapatkan suhu yang diinginkan agregat. Dan campuran agregat panas dengan aspal panas dipanaskan menggunakan tungku kompor dengan bahan bakar minyak tanah, supaya suhu yang dihasilkan dapat merata. Campuran agregat panas dan aspal panas diaduk secara manual dengan alat pengaduk, dipanaskan hingga mendapatkan suhu yang diinginkan. Lanjut. Yang keempat, aspal yang dimasukkan ke dalam agregat panas sebagai campuran terlebih dahulu dipanaskan dengan sendiri menggunakan pemanas dengan bahan bakar minyak tanah sampai mencair dan mendapatkan suhu yang diinginkan. Aspal yang dipanaskan harus selalu diaduk-aduk supaya aspal tidak mengendap dan bergerak karena overcook. Untuk mengetahui suhu yang ada di campuran agregat panas dan aspal panas saat pemanasan dengan menggunakan alat termometer yang dirancang khusus. Alat ini dapat digunakan dengan menancapkan ujung bagian bawah yang dibuat agar suhu di dalam campuran agregat panas dan aspal panas dapat diketahui dengan melihat angka yang ditunjukkan termometer. Next. Untuk kesimpulannya yaitu kesimpulan mengenai proses pencampuran aspal yang ada di lapangan maupun di laboratorium. Langkah-langkah yang diperlukan diperhatikan saat mendesain suatu alat pencampur di antara lain sebagai berikut. 1. Sebelum mendesain suatu alat terlebih dahulu melakukan pengamatan secara langsung terhadap alat AMP yang ada di lapangan dan laboratorium sehingga mendapatkan materi yang bisa menjadi tolak ukur membuat suatu alat. 2. Memahami cara kerja alat AMP yang ada di lapangan secara mendasar mengenai proses pencampurannya agar didapat materi-materi yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk mendukung dalam mengenai proses pencampuran alat AMP, bisa mencari referensi dari buku manual alat AMP tersebut. Yang keempat, melakukan analisis prosedur pelaksanaan proses pencampuran aspal yang ada di lapangan
dengan mengambil gambar secara visual, kemudian menerapkannya pada kondisi saat di laboratorium. Yang kelima, mencoba-coba mendesain alat yang paling sesuai dan mendekati tentang cara kerja dari alat AMP yang ada di lapangan. Sekian dari presentasi kelompok 15, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.